Kolaborasi yang secara sederhana dimaknai sebagai working together, merupakan sebuah strategi yang harus dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah, memperingan, dan mempercepat pencapaian tujuan, baik yang dilakukan oleh para individu maupun organisasi dalam mencapai cita-cita atau tujuan bersama. Sadarkah kalian, bahwa salah satu faktor yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyukseskan berbagai kegiatan itu terletak pada kemauan antar profesi dalam mengerjakan tugas secara teamwork atau adanya aktivitas kerja yang dilakukan secara kolaboratif. Suatu pekerjaan apabila dilakukan secara berkolaboratif akan dapat menciptakan penyelesaian suatu pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih efektif, serta lebih efisien dibandingkan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara sendirian. Kolaborasi dapat digunakan untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Kolaborasi yang baik antar profesi kesehatan sangatlah penting sehingga diperlukan adanya suatu metode pembelajaran yang terintegrasi antar profesi kesehatan. World Health Organization (WHO) menawarkan metode Interprofessional Education (IP) demi mendukung kolaborasi sehingga tercipta kerja tim yang baik. IP merupakan proses di mana sekelompok peserta didik atau tenaga kesehatan dengan latar belakang berbeda belajar bersama dalam jangka waktu tertentu pada masa pendidikan, dengan interaksi sebagai tujuan utamanya, untuk kolaborasi dalam menyediakan pelayanan preventif, promotif, rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan lainnya. IP merupakan hal yang penting dalam membantu pengembangan konsep kerjasama antar profesional yang ada dengan mempromosikan sikap dan tingkah laku yang positif antar profesi yang terlibat di dalamnya. Interprofessional Collaboration (IPC) merupakan kemitraan antar tenaga kesehatan yang memiliki latar belakang profesi berbeda dan saling bekerja sama untuk memecahkan masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan serta mencapai tujuan bersama. IPC dalam pelayanan perawatan kesehatan adalah ketika terjadinya interaksi dari tenaga kesehatan dengan latar belakang profesional yang berbeda dengan tujuan memberikan layanan komprehensif dengan bekerja sama memberikan pelayanan efektif yang berpusat pada pasien. Kita memiliki tujuan yang sama, dan dengan berkolaborasi kehidupan masyarakat yang sehat akan tercapai. Perkenalkan, saya Dr. Waya dan teman rekan saya Dr. Nadia. Sekarang saya akan mengecek kondisi Ibu. Ya, katanya Ibu sesak napas ya dari sejak 1 jam yang lalu. Mohon izin ya Bu, saya cek dulu ya Bu. Iya. Gimana? Dok, ini ada wheezing. Kira-kira apa yang kita dapat berikan terapinya? Kita kasih Ventolin aja 1 ampul dengan nebulizer. Nebulizer, baik. Suster dan nurse nanti disiapkan Ventolin 1 ampul ya. Setelah itu nanti dicek kondisinya setelah nebulnya selesai. Begitu? Nanti setelah itu dilaporkan kembali kepada kami. Gitu ya? Baik dok. Ya. Terima kasih dokter. Cepat sembuh ya Bu. Permisi Bu. Ibu, baik Ibu, dokter sudah memberikan resep bahwa Ibu mendapatkan Ventolin 1 ampul nebulizer. Waktunya nanti 10 menit ya Ibu. Baik Bu, saya akan bantu untuk memasang nebulizernya ya. Maskernya boleh dilepas dulu. Baik. Permisi ya Bu ya, permisi. Permisi Bu. Baik. Udah pas Bu? Sudah? Ya, baik. Nanti ini ditunggu sampai 10 menit ya Bu. Ketika uapnya udah nggak ada, nanti Ibu bisa mengabari saya dengan memencet belnya. Baik, paham Bu? Baik, terima kasih Bu, permisi. Permisi Ibu. Permisi Ibu, sudah selesai ya untuk nebulizernya. Permisi saya lepas dulu. Permisi ya Bu ya. Permisi. Ibu, maskernya jangan lupa dipakai lagi ya. Iya suster. Gimana Ibu, sesak nafasnya sudah mendingan? Iya suster. Baik, selanjutnya akan diukur tekanan darah terlebih dahulu ya. Permisi, untuk suhunya saya
ukur lagi ya Ibu ya. Ini sih. Selanjutnya saya ukur untuk saturasi oksigennya. Saya ukur tekanan darahnya ya Ibu. Baik Ibu, untuk tekanan darahnya 110/80, untuk nadinya 90 kali per menit. Permisi ya Bu, untuk saturasinya 96%. Permisi, saya ambil dulu. Untuk suhunya 36,5 ya Bu ya. Tindakan dari kami sudah selesai. Selanjutnya saya akan laporkan kepada dokter. Untuk itu terima kasih ya Bu. Permisi. Permisi Dok, Ya. kami mau melaporkan perkembangan dari pasien atas nama Nyonya Rosma, usia 25 tahun. Baik, untuk sesuai tindakan yang dianjurkan oleh dokter untuk pemasakan nebulizer, untuk obatnya Ventolin 1 ampul didapatkan hasil untuk nadinya 90 kali per menit, tekanan darahnya 110/80, respirasinya 20 kali per menit, untuk SpO2-nya 96%, selanjutnya untuk suhu 36,5. Untuk sesak nafas pasien sudah berkurang dokter. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita cek ke pasiennya sekarang ya. Baik Dokter. Mari. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kondisi Ibu? Sudah mendingan dokter. Sudah mendingan ya Ibu. Sebelumnya Ibu, saya mau tanya apakah ada riwayat asma? Iya, saya punya riwayat asma. Saya ini dokter alergi debu juga. Alergi debu juga. Terus kalau misalnya asma itu ada obat yang dikonsumsi tidak Ibu? Ada sih dokter sebelumnya, tapi karena saya lagi hamil, mertua saya nggak izinkan saya minum obat. Oh begitu. Iya. Jadi sekarang Ibu lagi hamil ya, tidak ada obat yang dikonsumsi ketika. Loh, kalau misalnya sesek saat begini hamil, apa yang Ibu lakukan? Saya hanya istirahat aja dokter. Oh, hanya istirahat. Iya. Oh begitu. Baiklah, kalau begitu akan dilakukan pemeriksaan fisik ya sama teman saya Dokter Nadia. Silakan Dokter Nadia. Baik, permisi Bu Rosma. Saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Baik, untuk melakukan pemeriksaan fisik akan dilakukan dari kepala, kemudian toraks, kemudian abdomen dan juga ekstremitas. Untuk kepala tidak ada sianosis, kemudian wajahnya juga simetris, kemudian untuk toraks kita melakukan untuk yang pertama inspeksi, dadanya simetris, kemudian untuk palpasi tidak ada nyeri tekan, lalu untuk perkusi sonor terdengar di seluruh lapang paru, dan untuk auskultasi tadi terdengar sudah tidak terdengar secara wheezing. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya di bagian abdomen, di dalam abdomen batasnya normal, kemudian juga DGJ-nya normal. Lalu untuk ekstremitasnya juga teraba hangat. Kemudian saya memerlukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan penunjang. Suster, saya membutuhkan untuk cek darah lengkap dan juga BDS. Baik Ya. Dokter. Baik, begitu saja Ibu. Terima kasih dokter. Makasih. Terima kasih, kami pamit. Permisi Bu Rosma ya. Iya. Selamat siang, saya dan teman saya Aji dan ini teman saya Lydia dari farmasi. Iya. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Sebelumnya saya menerima informasi bahwa Ibu Rosma sedang hamil, apakah benar? Iya. Dokter. Kalau boleh tahu kehamilan berapa minggu sih? 12 nih. Oh, dalam kehamilan ini Ibu kalau sesak mengonsumsi obat tidak? Enggak. Soalnya mertua saya melarang kalau sedang hamil mengkonsumsi obat. Begitu. Lalu kalau sebelum hamil Ibu ada mengkonsumsi obat tidak ya Bu? Ada. Dulu tuh nama obatnya itu Symbicort kalau nggak salah itu. Symbicort. Iya, Symbicort itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu atas informasinya. Kami akan konsultasikan kembali dengan dokter ya Bu ya. Iya. Baik, kalau gitu kami pamit undur diri ya Bu.